hidup doa pujian penyembahan, bersama-sama siang dan malam melakukan kehendak Bapa pada zaman ini. Ku mau jadi seperti Yesus dan berdampak bagi sesama. Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mari adik-adik, kita siapkan hati kita mau bernyanyi buat Tuhan Yesus. Kita mau sembah Dia, kita mau tinggikan Dia. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Mari kita angkat pujian ini bersama-sama adik-adik. Nyanyi pujian bagimu, Tuhan, pujian bagimu.
is our God, and all will sing how great, how great is our God. Yes, Lord, you are great. How great is our God. Sing with me, how great is our God, and all will sing how great, how great is our God, and all will sing how great, how great is our God, and all will sing how great, and all will sing how great, how great is our God. Yes, Lord, how great is our God. Sembah Dia, mari kita sembah Dia, Allah yang besar. Kami Terima kasih Tuhan, terima kasih buat kebesaran, terima kasih buat kandungan-Mu Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus, haleluya. Kami mau senangkan Engkau Tuhan, ini setiap kami anak-anak-Mu ya Tuhan, kami mau menyembah-Mu lebih lagi, kami mau tinggikan Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari adik-adik bangkitkan rohmu, sembah Dia, sembah Dia, bilang terima kasih, sembah Dia, bilang terima kasih. Yang bisa bahasa roh, mari kita bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih buat karya-Mu bagi kami. Sungguh Kau besar, sungguh Kau hebat, sungguh Kau luar biasa bagi kami ya Tuhan. Betapa besarnya karya-Mu bagi kami. Kau Terima kasih dahsyat Yesus, Bapa. terima kasih. Kami mengasihi-Mu Terima lebih dari kasih Bapa, terima segalanya. kasih buat Kami anak-anaknya Tuhan Yesus mau mengangkat tangan kami Tuhan. Kami mengatakan Engkau hebat, Kau sangat hebat. Kami cinta Kau Tuhan Yesus. Kami mengatakan kami cinta Tuhan. Terima kasih buat kebesaran-Mu bagi kami ya Tuhan. Terima kasih. Mau tinggikan Kau Yesus, Raja di atas segala raja. Kami mau tinggikan Kau Yesus, Tuhan di atas segala segalanya Tuhan. buat kami Tuhan Pakai setiap kami Yesus. menyembah-Mu ya Bapa. Terima kasih Kami Tuhan Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Ini setiap kami anak-anak menyembah Ini setiap kami memberikan hati Kami kami sungguh bagi cinta Tuhan akan Yesus. Tuhan Yesus. Kami cinta Tuhan Tuhan rapi Yesus. setiap kami, Tuhan jamah setiap kami yang ada di rumah-rumah. Tuhan ada di rumah-rumah setiap kami ya Tuhan. Hadirat-Mu memenuhi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Adik-adik, di saat ini kita akan berdoa. Mari semuanya lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa siapa? Tuhan Yesus, kami berdoa untuk negara kami Indonesia, pulihkan bangsa kami Tuhan, belas kasih yang turun untuk bangsa kami Indonesia. Kami juga berdoa memberkati bangsa kami, kami juga berdoa memberkati kota kami, lawat kota kami, berkat turun untuk kota kami. Kami juga berdoa dan memberkati untuk setiap pemimpin-pemimpin bangsa ini. Kami juga berdoa dan memberkati
Kita mau mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa kami yang baik buat kesempatan hari ini Tuhan, Engkau sungguh baik dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kalau sebentar lagi kami mau mendengarkan firman Tuhan. Engkau yang berfirman Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya. Beri kami hikmat Tuhan agar kami boleh mengerti. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik manis. Firman Tuhan hari ini berjudul putih, kuning, merah, dan hitam. Nanti adik-adik baca firman Tuhannya di Yunus 1 sampai Yunus 4. Hari ini kakak punya teka-teki nih. Coba sekarang semuanya duduk yang manis ya. Dan jawablah pertanyaan kakak. Menurut kalian warna mana yang paling bagus nih? Ada putih, kuning, merah, dan hitam. Saya pilih putih kak, bersih soalnya. Saya pilih merah kak, menyala. Saya pilih hitam kak, gelap. Kalau saya pilih kuning kak, ceria warnanya. Dan jawaban yang benar adalah jeng jeng jeng. Semua warna adalah bagus, termasuk warna yang hitam ini. Apakah adik-adik setuju bahwa semua warna ini adalah bagus? Setuju kak? Setuju. Ya, semua warna bagus sih, tapi masing-masing punya warna favorit kak, punya warna kesukaan. Nah adik-adik yang dikasihi Tuhan, hari ini kakak mau beritahu tentang seorang bapak yang tidak mengerti bahwa semua bangsa apapun warna kulitnya, bangsa tersebut tetap dikasihi Tuhan. Coba adik-adik lihat gambar ini. Ini adalah bangsa Asyur yang jahat. Mereka kejam sekali. Tidak ada belas kasihan di antara bangsa Asyur. Apa yang mereka lakukan kak? Cara yang seringkali bangsa Asyur pakai setelah menaklukkan kota musuh adalah dengan membunuh secara besar-besaran penduduk kota tanpa mengenal ampun. Para pemimpin dan rakyat dipegang oleh algojo Asyur. Kemudian disiksa dengan cara yang keji atau kejam sekali. Orang-orang itu ditekan ke tanah sampai mati. Ada yang lidahnya dicabut sampai ke akar-akarnya. Beberapa di antara dikuliti hidup-hidup. Setelah itu kulitnya dibentangkan di tembok-tembok kota. Banyak yang disula dengan cara ujung tiang yang tajam ditusukkan ke dalam bagian bawah rongga dada. Lalu tiang itu disula, diangkat dengan si korban yang menggeliat-geliat kesakitan. Tiang ini ditanam di dalam lubang yang telah tersedia. Dan orang tersebut dibiarkan begitu saja sampai mati lemas dan kehabisan darah dalam penderitaan yang hebat sekali. Seram ya adik-adik. Kejam banget bangsa Asyur ini. Adik-adik, Tuhan di surga melihat itu semua. Tuhan tahu mereka bangsa yang jahat. Dosa mereka akan dihukum. Kota mereka akan dirobohkan, ditunggang balikkan. Tapi adik-adik, Tuhan tetap sayang kepada orang-orang ini, sekalipun mereka jahat. Tuhan mau mereka bertobat. Dan apabila mereka bertobat, maka Tuhan nggak jadi menghukum mereka. Tuhan itu baik banget. Lalu apa yang dilakukan Tuhan? Lalu Tuhan menyuruh seorang hambanya, seorang nabi pergi ke sana.
Dan inilah gambarnya. Loh, kok gambarnya kayak begini, Kak? Ini gambar apa sih? Wah, kenapa gambar nabinya nggak kelihatan ya? Mari kalian perhatikan baik-baik ya. Nabi ini kenapa ya? Ini gambar apa sih? Ada apa sih? Mari kakak jelaskan. Pada waktu itu datanglah firman Tuhan kepada nabi ini. Namanya adalah Yunus. Nabi Tuhan dari Get-Hefer, dekat kota Nazaret. Arti nama Yunus adalah merpati. Begini firman Tuhan kepada Nabi Yunus. Pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu. Aku, Tuhan, telah mendengar tentang banyak perbuatan jahat yang dilakukan orang di sana. Katakan kepada mereka untuk berhenti melakukan hal-hal yang jahat. Niniwe adalah ibu kota Asyur yang bangsanya terkenal dengan sangat kejam dan jahat. Nah, sekarang apa yang dilakukan Nabi Yunus setelah mendengar Tuhan berbicara kepadanya ya? Tetapi Nabi Yunus tidak taat kepada Tuhan. Dia berusaha melarikan diri atau kabur dari Tuhan. Nabi Yunus malah pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Adik-adik perlu tahu, Tarsis dan Niniwe itu berlawanan arah. Yang Tarsis ke sana, sementara yang Niniwe ke sana. Jadi memang Nabi Yunus mau kabur dari panggilan Tuhan. Nabi Yunus membayar ongkos perjalanan, lalu masuk ke kapal itu dan pergi bersama orang-orang yang ada di dalam kapal untuk melarikan diri dari Tuhan. Yunus turun ke tempat yang paling bawah maksudnya di kapal dan berbaring di situ. Lalu tertidur nyenyak. Menurut adik-adik, apakah Tuhan tahu apa yang dilakukan Yunus? Tuhan pasti tahu dan melihat apa yang dilakukan Yunus. Terus apa yang dilakukan Tuhan ya? Kemudian Tuhan mendatangkan angin ribut ke atas laut. Lalu terjadilah badai besar yang memukul kapal itu sehingga hampir hancur. Para awak kapal menjadi takut. Masing-masing berteriak-teriak minta tolong kepada Allahnya. Kemudian mereka ingin membuat kapal lebih ringan supaya jangan tenggelam. Jadi muatan dan perkakas kapal dibuang ke laut. Semua orang ketakutan di kapal itu. Tetapi ingat apa yang Yunus sedang lakukan adik-adik? Dia tertidur nyenyak. Mungkin yang Yunus rasakan seperti diayun-ayun kapalnya. Sehingga dia bisa tidur nyenyak. Padahal ada angin badai. Oh no. Nah, datanglah nakoda kapal mendapatkannya sambil berkata, "Bagaimana mungkin engkau tidur begitu nyenyak? Bangunlah, berserulah kepada Allahmu. Barangkali Allah itu akan mengindahkan kita, sehingga kita tidak binasa." Sesudah Yunus dan nakoda itu naik ke atas, para awak kapal itu berkata sesama mereka, "Mari kita buang undi, supaya kita tahu siapa yang bersalah sehingga kita ditimpa bencana ini." Lalu mereka membuang undi dan adik-adik tahu, Yunuslah yang kena undi. Berkatalah mereka kepada Yunus, "Kesalahanmu lah yang membuat bencana ini terjadi atas kita. Jadi katakanlah kepada kami apa yang telah kau lakukan. Apa pekerjaanmu? Dari mana engkau datang?"
Di mana negerimu dan apa kebangsaanmu? Lalu Yunus menjawab, aku orang Ibrani, aku menyembah Tuhan, Allah di surga yang menjadikan laut dan daratan. Kemudian Yunus menceritakan kepada mereka bahwa ia melarikan diri dari Tuhan. Mereka menjadi sangat ketakutan ketika mereka mendengar hal itu. Sementara angin dan gelombang laut semakin kuat, jadi bertanyalah mereka kepada Yunus, apa yang harus kami lakukan kepadamu supaya badai ini berhenti? Yunus menjawab, aku tahu bahwa aku telah bersalah. Itulah sebabnya badai ini terjadi. Jadi buanglah aku ke laut dan badai akan berhenti. Tetapi para awak kapal masih berusaha sekuat tenaga mereka untuk mendayung kapal itu ke daratan. Namun badai makin mengamuk juga, sehingga usaha mereka sia-sia belaka. Lalu mereka berseru kepada Tuhan, ya Tuhan, janganlah kiranya Engkau biarkan kami binasa karena nyawa orang ini, dan janganlah Engkau tanggungkan kepada kami darah orang yang tidak bersalah. Sebab Engkau Tuhan telah berbuat seperti yang Kau kehendaki. Lalu mereka melemparkan Yunus ke laut. Apa yang terjadi kemudian adik-adik? Maka badai pun berhenti dan laut menjadi tenang. Ketika para awak kapal melihat itu, mereka menjadi sangat takut kepada Tuhan. Maka atas penentuan Tuhan datanglah seekor ikan besar menelan Yunus. Dan Yunus tinggal di dalam perut ikan itu 3 hari 3 malam lamanya. Adik-adik ingat baik-baik ya. Tuhan mengasihi bangsa-bangsa yang berbeda kulitnya, sekalipun ia jahat. Tapi Yunus tidak mengerti sehingga menjadi tidak taat. Tapi Tuhan tetap sabar mendidik nabinya sampai ia mengerti. Dan di dalam perut ikan, Yunus menyadari kesalahannya dan mengerti bahwa Tuhan mengasihi bangsa lain juga. Kemudian atas perintah Tuhan, ikan itu memuntahkan Yunus ke dalam daratan. Adik-adik, lihat gambar ini. Akhirnya Yunus taat dan mau memberitakan firman Tuhan di Niniwe. Yunus mulai berkhotbah. 40 hari lagi Niniwe akan hancur. Begitu katanya adik-adik. Penduduk Niniwe percaya kepada pesan Allah itu. Seluruh rakyat memutuskan untuk berpuasa. Dan semua orang, baik besar maupun kecil, memakai kain kabung untuk menunjukkan bahwa mereka menyesali dosa-dosa mereka. Lalu atas perintah raja dan para pembesarnya, orang memaklumkan dan mengatakan di Niniwe demikian. Manusia dan ternak, lembu sapi dan kambing domba tidak boleh makan apa-apa, tidak boleh makan rumput dan tidak boleh minum air. Haruslah semuanya manusia dan ternak berselubung kain kabung dan berseru dengan keras kepada Allah. Serta haruslah masing-masing berbalik dari tingkah lakunya yang jahat dan dari kekerasan yang dilakukannya. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka. Dan Tuhan pun tidak jadi melakukannya. Adik-adik, waktu Yunus mendengar dari Allah sendiri bahwa hukuman atas Niniwe siap dilaksanakan, hati Yunus sedikit bergembira. Akan tetapi mengetahui bahwa Allah Israel adalah Allah yang pengasih dan penyayang, Allah yang berlimpah kasih dan setianya, membuat Yunus bertindak dengan caranya sendiri. Yunus mencoba menyadarkan Allah untuk tetap menghukum kota Niniwe. Yunus memilih untuk berkorban bagi bangsanya dengan melarikan diri jauh ke Tarsis.
Allah adalah Allah yang sabar. Dan dengan penuh kesabaran ia mengajarkan kepada hambanya Yunus ini, bahwa ia mengasihi juga bangsa-bangsa lain yang tak tahu membedakan tangan kanan dan tangan kirinya. Akhirnya adik-adik, tahukah kalian sekarang bahwa Tuhan mengasihi bangsa-bangsa termasuk bangsa kita? Bangsa kita juga dikasihi Tuhan. Termasuk juga adik-adik semua, kalian juga dikasihi Tuhan. Apapun warna kulitmu, Tuhan tetap sayang kepadamu. Di Kisah Para Rasul 13 ayat 47 dikatakan, Aku menentukan engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya engkau membawa keselamatan sampai ke ujung bumi. Kakak ulangi lagi. Aku menuntun engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya engkau membawa keselamatan sampai ke ujung bumi. Kakak ulangi lagi ya. Firman Tuhan Kisah Para Rasul 13 ayat 47 dikatakan, Aku menuntun engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya engkau membawa keselamatan sampai ke ujung bumi. Inilah perintah Tuhan untuk setiap kita menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Tugas kita memberitakan firman Tuhan kepada banyak orang tanpa membedakan warna kulit, suku, bangsa, dan bahasa. Karena Tuhan mengasihi bangsa-bangsa di dunia ini, sekalipun mereka jahat. Mari kita berdoa, ambil keputusan untuk menjadi terang Tuhan. Mulai dari rumah, sekolah, lingkungan, dan dimanapun kita berada. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami menyadari Tuhan Yesus dan kami sudah tahu Tuhan, bahwa cinta-Mu Tuhan untuk semua orang. Engkau tidak pernah membeda-bedakan setiap orang Tuhan. Baik mereka yang kulit putih, hitam, semuanya Engkau cintai Tuhan. Tuhan Yesus, ini kami Tuhan. Kami siap Tuhan untuk pergi Kau utus, memberitakan firman Tuhan dimanapun kami berada. Pakai kami Tuhan, ini kami Tuhan. Kami siap menjadi pelayannya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami Tuhan. Kami butuh Engkau Roh Kudus yang selalu memampukan kami, memberikan kami keberanian untuk terus memberitakan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu. Kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom anak-anak yang Opa kasihi. Sebelum kita mengakhiri ibadah ini, mari angkat tanganmu, angkat hatimu di hadapan Tuhan Yesus. Dan Opa akan melepaskan berkat dari Tuhan Yesus kepada anak-anak yang Opa kasihi. Mari angkat tanganmu. Kiranya kasih karunia dan anugerah dari Allah Bapa di dalam putranya yang tunggal Yesus Kristus dan persekutuan yang manis dari Roh Kudus memberkati setiap anak-anak yang Opa kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapakku, Yesusku, Roh Kudusku. Terima kasih Opa Gede. Terima kasih kakak-kakak yang melayani hari ini. Tuhan Yesus memberkati ya. Teman-teman, kita akan jumpa lagi dalam ibadah online selanjutnya. Kita bisa buka di YouTube dan Facebook GBI Gihon Rayon 12. Kami tunggu ya. Sampai jumpa lagi. We love you and God bless you. Sungguh aku